Teman-teman, kita akan lanjutkan kajian-kajian di channel ini. Kita akan bahas tentang agama dan terorisme dalam perspektif psikologi agama. Bagaimana pendekatan dan teori dalam psikologi agama. Nah, agama memberikan nilai dan panduan moral pada individu. Agama juga bisa memotivasi perilaku ekstrim, termasuk kekerasan. Psikologi agama mempelajari alasan di balik perilaku ekstrim berbasis agama. Nah, terorisme sering dianggap sebagai cara mencapai tujuan spiritual dalam konteks agama. Nah, oleh karena itulah kajian kita hari ini mengeksplorasi hubungan agama dan kekerasan atau terorisme. Nah, agama memiliki peran signifikan dalam pembentukan perilaku. Pada beberapa kasus, agama digunakan untuk membenarkan kekerasan. Indonesia juga menghadapi tantangan terorisme yang berbasis agama. Nah, pemahaman psikologi agama penting untuk memahami fenomena ini. Pendekatan komprehensif ini sangat diperlukan untuk menangani terorisme agama. Beberapa teori nanti dapat digunakan untuk memahami bagaimana fenomena ini terjadi. Psikologi agama itu mengkaji pengaruh agama pada perilaku manusia. Teori disengagement moral itu menunjukkan keterputusan moral. Kemudian juga ada teori model tangga menuju terorisme yang menggambarkan bagaimana proses radikalisasi itu terjadi. Kemudian juga ada teori model pencarian identitas yang menjelaskan pencarian makna hidup. Nah, teori-teori ini menunjukkan bagaimana peran agama dalam membentuk ekstremisme. Pertama, teori disengagement moral. Nah, teori disengagement moral dikembangkan oleh Alfred Bandura, menjelaskan proses pemisahan individu dari norma moral, sehingga tindakan kekerasan dibenarkan melalui interpretasi agama yang ekstrim. Nah, terorisme agama itu memanfaatkan disengagement moral. Teori ini menunjukkan bagaimana perilaku ekstrim itu terbentuk. Nah, teori tangga menuju terorisme. Teori ini dikembangkan oleh Fatali Moghadam yang menjelaskan proses terhadap menuju atau proses secara bertahap menuju radikalisasi. Setiap tahap membawa individu lebih dekat pada kekerasan ekstrim. Agama yang ditafsirkan ekstremis ini dapat menjadi pemicu. Model ini menggambarkan proses yang terstruktur sistematis dari sikap moderat bahkan sampai kemudian ke terorisme. Nah, kemudian juga ada model pencarian identitas. Model ini menjelaskan pencarian makna dalam kehidupan. Individu yang merasa terasing oleh ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, politik, itu akan mencari tujuan melalui kelompok ekstremis. Agama kemudian memberikan identitas yang bisa salah dimaknai oleh sang pencari makna. Nah, ekstremisme bisa muncul dari pencarian identitas religius. Identitas yang kuat dalam agama itu bisa membawa pada proses radikalisasi. Nah, studi internasional menunjukkan agama digunakan untuk membenarkan kekerasan. Jürgen Meyer menemukan simbol agama dalam kekerasan. Artinya berbagai kekerasan di situ ada unsur-unsur simbol agama. Horgen menyelidiki peran pencarian makna dalam radikalisasi. Fundamentalisme agama itu juga sering dikaitkan atau berkorelasi dengan kekerasan. Nah, penelitian ini menunjukkan pola ekstremisme ada di berbagai budaya atau terjadi di berbagai budaya. Jürgen Meyer itu mempelajari penggunaan agama untuk pembenaran kekerasan. Nah, simbol agama sering digunakan dalam tindakan kekerasan, sehingga kekerasan-kekerasan dimaknai sebagai atas nama agama. Kelompok ekstremis menganggap tindakan mereka sebagai misi ilahi, sehingga agama dapat menjadi alat
kekuasaan oleh kaum ekstremis. Perspektif global Jürgen Meyer ini juga relevan untuk dijadikan kita memahami bagaimana bahwa agama juga berpengaruh terhadap ekstremisme. Nah, kemudian ada studi Horgen tentang radikalisasi. Horgen meneliti radikalisasi dalam konteks pencarian makna hidup. Individu yang merasa terasing mencari identitas dalam aksi ekstremis. Psikologi agama ini akan membantu menjelaskan motivasi kekerasan, menjelaskan apa sih motivasi melakukan kekerasan, seseorang atau kelompok melakukan kekerasan. Nah, radikalisasi muncul dari kebutuhan akan identitas yang kuat. Temuan ini penting di dalam memahami motivasi terorisme agama. Kemudian fundamentalisme dan kekerasan. Fundamentalisme sering berhubungan dengan kekerasan. Otoritarianisme mendukung radikalisme dalam agama. Agama yang kaku itu mendorong individu menuju ekstremisme. Pandangan yang rigid itu juga menjadi dasar ideologi kekerasan. Studi ini menyoroti pola pikir fundamentalis. Itu terjadi dalam proses ekstremisme. Kemudian di Indonesia juga menjadi tempat penelitian tentang terorisme berbasis agama. Hidayat dan Fauzan misalkan mempelajari peran pesantren dalam pencegahan radikalisme. Hasan menemukan jaringan radikal yang memanfaatkan agama sebagai alat. Penelitian ini juga mengungkap pelintiran agama untuk kepentingan ekstremisme. Nah, selain itu juga ada faktor sosial budaya yang juga ikut memengaruhi ekstremisme agama di Indonesia. Hidayat dan Fauzan menemukan peran pesantren moderat dalam pencegahan radikalisme. Pesantren yang mengajarkan nilai-nilai inklusif itu membantu mencegah ekstremisme. Pendidikan moderat mengajarkan toleransi dan kedamaian. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan agama yang moderat dan damai. Pesantren di Indonesia memiliki kekuatan dan potensi yang besar dalam mencegah radikalisme. Nah, bagaimana solusi psikologi dalam mengatasi terorisme agama? Psikologi agama menawarkan solusi untuk mengatasi radikalisasi berbasis agama. Pendidikan agama moderat adalah metode efektif untuk mengurangi ekstremisme. Intervensi psikologis seperti terapi ini juga dapat memberikan makna hidup yang positif bagi kalangan-kalangan ekstremis. Reintegrasi sosial ini juga akan membantu mantan ekstremis kembali ke masyarakat. Nah, pendekatan-pendekatan ini tujuannya adalah untuk mengurangi radikalisasi. Reintegrasi sosial adalah pendekatan rehabilitasi yang menurut beberapa pengalaman dianggap penting karena program ini membantu teroris kembali ke masyarakat. Terapi psikologis memberikan perspektif baru bagi mantan ekstremis, mantan pelaku kekerasan, sehingga kemudian bahkan menjadi agen perdamaian. Reintegrasi memberikan kontribusi besar dalam pencegahan ekstremisme. Kesimpulannya, agama bisa mendorong perilaku ekstrim atau juga menjadi sumber kedamaian. Psikologi agama berperan penting dalam memahami radikalisasi. Pendidikan agama yang moderat, terapi, dan reintegrasi sosial ini mengurangi ekstremisme. Penelitian-penelitian berfokus pada pentingnya psikologi dalam menangani terorisme agama di dalam kajian kita ini. Sehingga studi ini, kajian kita hari ini memberikan wawasan dalam solusi preventif radikalisasi. Terima kasih. Mari kita diskusikan untuk memperluas wacana pembahasan kita tentang agama dan terorisme. Terima kasih.